Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Faiz dari kelompok Gasing dengan anggota-anggotanya yaitu Noval Nabil Hadi, Andrian Anggiano Didane, dan Gusti Arif Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe yang kami buat yaitu berupa game bernama Math Class yang ditujukan untuk sebagai tugas besar kita di mata pelajaran interaksi manusia komputer. Math Class itu adalah game yang berbasis matematika, di mana kita bertujuan untuk mencapai suatu area melalui puzzle dan mengalahkan NPC. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan NPC? Kita mengalahkan NPC menggunakan soal matematika, di mana soal matematika itu akan kita kerjakan dan bila dijawab dengan benar, soal itu akan mengakibatkan damage atau luka kepada lawan atau NPC. Tapi, bila kita salah menjawab soal, maka damage itu akan terarah kepada kita sendiri. Kita, sebagai pemain, hanya memiliki 3 life, di mana bila kita menjawab dengan salah, life tersebut akan berkurang satu persatu. Jadi, bila kita menjawab 3 soal secara salah berturut-turut, maka kita akan kalah dan dibalikan kepada checkpoint sebelumnya. Game ini bertujuan untuk melatih otak dan mengisi waktu luang kalian dengan banyak permainan, di mana game ini ada permainan yang lumayan mudah untuk dimainkan dan tidak begitu mencapaikan, tetapi juga melatih otak dikit demi sedikit dengan tingkatan-tingkatan soal matematika yang dimiliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas soal tampilan UI ya. Seperti yang kalian lihat untuk di awalnya ini, kita itu ada main menu ya teman-teman. Jadi dia tuh akan menampilkan ada tombol start, difficulty atau tingkat kesulitan, dan juga ada exit game gitu atau keluar. Nah, jadi kalian bisa memilih kalian mau start gamenya, kalian mau milih difficulty-nya atau kalian mau keluar dari gamenya gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kan seperti yang kalian lihat ada ID sama IN itu menunjukkan apa. Jadi di sini tuh gamenya ada dua bahasa guys. Yang pertama itu ID untuk Indonesia, sedangkan IN itu untuk Inggrisnya gitu. Nah, kira-kira begini tampilannya kalau dia dalam bahasa Indonesia. Jadi tadi kan warnanya putih, sekarang jadi hitam gitu. Karena kita pilih bahasa Indonesia kan. Ya, jadi bahasanya berubah juga gitu kan, karena kita memilih bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya lagi, di sini ada tampilan untuk memilih bagaimana kita memulai game ini. Kita mau milih game permainan baru atau melanjutkan permainan new game dan juga load game. Nah, jadi kalau misalnya sudah pilih nanti kan ada loadingnya teman-teman. Loading dulu, memuat lah. Setelah itu ada select difficulties atau kita memilih tingkat kesulitannya. Jadi sini pertamanya ada normal warna biru ya. Ini buat kalian yang masih pemula dalam permainan ini, jadi pilih normal gitu. Eh, untuk matematikanya juga masih yang terbilang gampang ya. Nah, jadi kalau kalian pilih yang hard, yang warna merah, itu nanti kalian bakal menghadapi matematika yang lebih susah lagi ya, yang lebih advance. Nah, kira-kira seperti ini tampilnya kalau dalam bahasa Indonesia juga ya, teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke save games. Jadi di sini kalau misalnya ini tampilannya untuk pemain baru ya. Jadi kalau misalnya dia masih baru-baru memainkan game ini, dia itu belum ada save gamenya guys, yang sudah disimpan gitu permainannya. Jadi dia itu masih kosong semua, ya, empty, empty, empty gitu. Sedangkan ini tampilannya kalau misalnya sudah ada yang memainkan game sebelumnya dan juga dia sudah menyimpan permainannya gitu. Kayak ada yang sudah menyimpan dia itu main di mode hard, ada juga yang main di mode normal. Seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke tampilan permainan ini matematikanya. Seperti yang kalian lihat di sini nyawa kalian ada 3. Di sini difficulty-nya contohnya ada normal. Nah, kalian disuruh menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya, lalu kita ada pilihan pilihan ganda. Ya, jawabannya berupa berbasis pilihan ganda. Jadi nanti ada warna kuning ini akan bergerak sesuai kursornya gitu. Kalau misalnya kalian gerakin ke sini, dia bakal berubah warna kuningnya ke sini dan juga ke sini gitu. Contohnya ya. Nah, sedangkan ini contoh kalau misalnya kalian salah menjawab, teman-teman. Kalau kalian salah menjawab, nanti nyawa kalian akan berkurang, lalu di sini akan berubah jadi warna merah di salah satu pilihannya. Nah, begitu ya. Lalu di sini akan menampilkan tanda bahwa kalian itu salah menjawab pertanyaannya gitu. Sedangkan kalau kalian betul, di sini akan berubah menjadi warna hijau
nyawa kalian masih aman-aman saja, tidak ada berkurang. Nah, lalu di sini ada tampilan kalau jawaban kalian betul, warnanya hijau ya. Lalu ini contoh untuk soal yang jawabannya berbasis ketikan gitu, ya, input ketikan. Nah, jadi di sini juga contohnya misalnya kalian pilih modenya hard gitu kan, yang susah lah. Nah, nyawanya masih 3 ya. Di sini ini soalnya, pertanyaannya. Di sini ada masukan untuk jawabannya. Tapi di sini kita hanya eh, inputnya hanya mengizinkan input angka teman-teman. Jadi yang bisa masuk cuma angka ya. Kalau kalian nulis selain angka, kayak misalnya gini, itu tuh dia bakal wajib warna merah dan kasih peringatan gitu. Nah, sedangkan di sini kalau kalian jawabnya benar, dia akan berubah jadi warna hijau teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada tutorial movement pergerakannya ya. Kalau di sini nih contohnya ya untuk menggunakan karakter. Ini kalau kalian menggunakan keyboard. Kalau kalian menggunakan keyboard, di sini seperti biasa ada WASD untuk maju eh, kan maju ke kiri, ke kanan dan juga ke bawah gitu. Selain keyboard juga kita menyediakan eh, device untuk menggunakan ini controller. Seperti biasa di sini ada maju ke kanan, ke kiri atau ke bawah gitu. Nah, jadi di sini juga ada buttonnya, button buat controller untuk konfirmasi gitu. Nah, ini juga ada tampilannya untuk yang bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi ini contoh permainannya. Di sini seperti yang kalian lihat ada karakter kita. Di sini ada musuhnya nih. Di sini ada tanda interaksi gitu. Interaksi. Jadi misalnya kita maju, lalu setelah itu kita berinteraksi sama dia nanti akan ada tanda seperti ini. Nah, lalu juga ada tanda seperti ini nih gunanya untuk apa teman-teman? Ini tuh untuk kembali ke menunya gitu. Jadi nanti di menunya akan menampilkan untuk kembali untuk inventory atau penyimpanan dan juga ada kembali ke main menu awal. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tampilan bosnya teman-teman. Jadi ada seekor naga di sini dan juga ada peringatan ya waspada bos, boss alert. Nah, jadi untuk seperti biasa juga tadi ada eh, ini gunanya juga untuk kembali ke menu ya, menu awal segala macamnya. Untuk selanjutnya di sini kita ada contoh puzzle-nya teman-teman. Jadi kita menemukan puzzle di sini. Nah, jadi kan kita ada karakternya nih. Kita ingin masuk ke area ini, tapi dia dikunci. Nah, untuk memasuki area ini, kita harus menyelesaikan puzzle-nya dulu. Nah, seperti kalian lihat di sini ada kuncinya, soalnya dan juga jawabannya, teman-teman. Kalau misalnya kalian salah, nanti dia akan berubah jadi warna merah dan juga akan ada tanda kalau kalian salah menjawab pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya ini kalau jawabannya benar, maka dia akan jadi warna hijau, teman-teman. Nah, kalau jawabannya benar, nanti kuncinya akan jatuh. Setelah jatuh, kita bisa mengambil kuncinya. Lalu di sini ada contoh tampilan untuk inventory-nya atau penyimpanan tadi. Di sini ada penyimpanannya. Terus ini ada misalnya item baru yang kita dapatkan lah, barang barunya. Seperti Math Notebook namanya. Ya, ini contohnya, contoh barangnya, salah satu barang yang ada di dalam game ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya kita pencet yang ini tadi, dia akan menampilkan ini slot penyimpanannya ada apa-apa saja gitu. Nah, tapi karena di sini belum ada barangnya, jadi ini masih yang tampilan kosong ya, teman-teman. Barangnya masih kosong, totalnya ada 8 dan di sini ada back untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Dan ini contoh kalau misalnya sudah terisi ya, sudah terisi sama item-itemnya. Jadi seperti yang tadi itu ada Math notebooknya. Lalu di sini ada kunci yang kita dapatkan dari puzzle tadi. Ada makanan juga bisa buat menambah nyawa kalian ya. Dan juga ada backnya seperti biasa. Nah, ini ada tampilan untuk game overnya. Kalau misalnya kalian kalah,
dan nyawa nyawa kalian itu tuh sudah tidak ada lagi guys. Jadi kalau misalnya kalian sudah salah 3 kali, kalian sudah game over gitu, udah kalah lah ya mainkan gamenya. Tapi ini untuk eh, tampilan yang menang. Jadi kalau kalian sudah berhasil memenangkan game ini dan nyawa kaliannya itu masih lengkap ya, nyawa kalian masih ada, tampilannya akan lebih cerah seperti ini teman-teman. Winner, congrats. Nah, ini ada contoh errornya juga. Kalau misalnya penyimpanannya penuh, akan ada tampilan seperti ini, guys. Penyimpanan penuh, kita harus membersihkan salah satu slotnya dulu untuk mengambil item baru. Jadi kalau misalnya kalian itu dapat item baru dan kalian mau ngambil, tapi penyimpanan kalian sedang penuh, kalian harus menggunakan atau setidaknya membuang lah salah satu item di sini. Jadi baru kalian bisa ambil item baru tersebut, teman-teman. Nah, ini untuk contoh yang di awal juga tadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu ya kayak maintenance atau apa gitu. Jadi nanti dia akan ada error kayak gagal memulai, harap coba lagi gitu. Yang memulai permainan baru atau melanjutkan permainan tadi yang new game dan juga save game gitu. Lalu lalu ini ada contoh untuk eh, error di puzzle-nya. Jadi kita nggak bisa mulai puzzle-nya karena ada ini errornya gitu. Misalnya kayak kita harus cari posisi objeknya segala macam ya. Checking checking inilah clues-nya gitu. Lalu ini juga ada yang di awal tadi seperti error juga tuh maintenance segala macam. Jadi kita gagal masuk, kita harus tunggu sebentar lagi gitu. Seperti menu di awal ya, yang main menu awal ya. Baiklah, sekian dari presentasi untuk tampilan UI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk sequence diagram, yang pertama yaitu memulai permainan. Jadi sequence diagram ini menjelaskan alur awal ketika player masuk ke game dan ingin memulai permainan. Pertama, player membuka game, lalu sistem menampilkan halaman main menu. Di halaman ini, player dapat memilih tombol start. Setelah tombol start ditekan, sistem akan memproses pilihan tersebut dan menampilkan halaman choose to start, yaitu halaman yang berisi pilihan untuk membuat permainan baru atau melanjutkan permainan yang sudah ada. Nah, pada alur ini juga terdapat kemungkinan lain. Misalnya, player memilih menu difficulty, maka sistem akan membuka halaman pemilihan tingkat kesulitan. Jika player memilih exit game, maka sistem akan menutup aplikasi. Selain itu, jika player menekan tombol bahasa seperti Indonesia atau Inggris, maka sistem akan mengganti bahasa tampilan. Jadi, sequence ini menggambarkan proses navigasi awal dari menu utama sebelum player benar-benar masuk permainan. Lalu, selanjutnya, sequence diagram memilih kesulitan. Nah, sequence diagram ini menjelaskan proses ketika player memilih tingkat kesulitan permainan. Alurnya dimulai ketika player menekan tombol difficulty pada main menu. Setelah itu, sistem menampilkan halaman select difficulty atau halaman pemilihan kesulitan. Di halaman ini, player dapat memilih tingkat kesulitan, yaitu normal atau hard. Setelah player memilih salah satu tingkat kesulitan, sistem akan menyimpan pilihan tersebut ke dalam pengaturan permainan. Pilihan ini nantinya mempengaruhi tingkat tantangan dalam game, seperti bentuk soal, tingkat kesulitan saat melawan NPC, atau menyelesaikan puzzle. Alternatif law-nya, jika player menekan tombol kembali, maka sistem akan memotong proses pemilihan dan menampilkan kembali ke halaman menu utama. Next-nya, sequence diagram melanjutkan permainan. Nah, sequence diagram ini menjelaskan proses ketika player ingin melanjutkan permainan yang sebelumnya sudah disimpan. Pertama, player memilih menu load game atau lanjutan permainan. Setelah itu, sistem akan meminta data save game yang tersedia. Data tersebut kemudian dicek oleh controller untuk memastikan apakah ada progres permainan yang sudah tersimpan. Jika data progres tersedia, sistem akan menampilkan daftar slot permainan. Player kemudian memilih salah satu slot yang ingin dilanjutkan. Setelah slot dipilih, sistem akan membuat data permainan tersebut seperti posisi karakter, progress level, item, dan tingkat kesulitan. Setelah berhasil dimuat, player akan masuk kembali ke area gameplay. Namun jika slot permainan kosong atau belum ada data tersimpan, sistem akan menampilkan informasi bahwa progres permainan belum tersedia. Next-nya, sequence diagram memulai permainan.
Nah, sequence diagram ini menjelaskan alur ketika player memilih untuk membuat permainan baru. Alurnya dimulai saat player berada di dalam choose to start, lalu memilih tombol new game. Setelah itu, sistem akan memuat data permainan baru untuk player. Nah, data permainan baru berisi kondisi awal game, seperti posisi awal karakter, nyawa awal, inventory kosong, serta progres permainan yang dimulai dari awal. Setelah data berhasil dibuat, sistem menampilkan area permainan sehingga player bisa langsung mulai bermain. Jika terjadi kegagalan saat membuat data save baru, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa save baru gagal dibuat. Lalu sequence diagram setelahnya yaitu balik ke laman utama. Nah, sequence diagram ini menjelaskan alur ketika player ingin kembali ke halaman utama dari area permainan pertama. Pertama, player membuka menu jeda atau pas menu. Setelah itu, pas menu UI menampilkan dua pilihan, yaitu kembali dan menu utama. Jika player memilih menu utama, maka sistem akan mengirim perintah ke main menu controller untuk berpindah ke halaman utama. Sebelum halaman utama ditampilkan, sistem menyimpan dulu kondisi permainan sementara ke game progress, seperti posisi player, nyawa, item, dan progress terakhir. Setelah data proses disimpan, sistem membuka main menu UI dan menampilkan halaman menu utama. Alternatif lainnya, jika player memilih tombol kembali, maka sistem hanya menutup menu jeda dan permainan dilanjutkan dari posisi sebelumnya. Lalu, next-nya, yaitu sequence diagram menaklukkan hostile NPC. Nah, sequence diagram ini menjelaskan alur ketika player melawan hostile NPC atau NPC musuh. Pertama, player mendekati dan mengklik hostile NPC. Setelah itu, gameplay UI mengirim perintah ke NPC controller untuk memulai interaksi dengan NPC tersebut. Karena NPC ini adalah musuh, maka NPC controller meminta soal tantangan kepada question controller. Nah, kemudian question controller mengambil data soal dari entity question. Lalu, soal tersebut ditampilkan melalui question UI kepada player. Player bisa memilih atau mengetik jawaban. Nah, kemudian jawaban dikirim kembali ke question controller untuk dievaluasi. Jika jawaban benar, NPC akan ditandai sebagai berhasil dikalahkan dan dihilangkan dari area permainan. Nah, alternatif lainnya, jika player gagal menghadapi NPC, maka health system akan memperbarui kondisi player, misalnya mengurai nyawa atau memberikan kondisi kalah. Ya. Nah, menyelesaikan puzzle sequence diagram selanjutnya. Nah, sequence diagram ini menjelaskan proses ketika player menyelesaikan puzzle di dalam game. Alurnya dimulai ketika player mendekati puzzle dan masuk ke zona interaksi. Setelah itu, sistem mendeteksi bahwa player sedang berinteraksi dengan puzzle. Kemudian sistem menampilkan soal puzzle yang harus diselesaikan oleh player. Nah, player memasukkan jawaban, lalu jawaban tersebut dikirim ke controller untuk diperiksa. Jika jawaban benar, sistem akan mengubah status puzzle menjadi selesai. Setelah puzzle selesai, player dapat melanjutkan progres permainan, misalnya membuka pintu atau melewati rintangan. Alternatif lainnya, jika jawaban salah, maka sistem akan memberitahu bahwa jawaban belum benar dan player harus coba ulang. Lalu selanjutnya, menjawab soal. Nah, sequence diagram ini menjelaskan alur umum saat player menjawab soal matematika. Nah, pertama, sistem menampilkan soal melalui question UI. Soal bisa berbentuk pilihan ganda atau isian, tergantung tingkat kesulitan dipilih. Setelah soal tampil, player memilih atau mengetik jawaban. Jawaban dari player kemudian dikirim ke question controller untuk diperiksa. Controller akan membandingkan jawaban player dengan jawaban benar yang ada pada data soal. Jika jawaban benar, sistem menampilkan feedback bahwa jawaban benar dan player dapat lanjut. Jika jawaban salah, sistem menampilkan feedback salah dan dapat mengurangi jawab player. Jadi situasi ini menjadi dasar dari mekanisme edukasi dalam game class. Lalu yang terakhir, sequence diagram mengambil item. Nah, sequence diagram ini menjelaskan alur ketika player mengambil item di dalam permainan. Pertama, player mendekati item yang tersedia di area game. Setelah itu, bisa mendeteksi interaksi player dengan item. Kemudian controller akan mengecek apakah item tersebut bisa diambil dan apakah inventory player masih memiliki ruang. Jika inventory masih tersedia, item akan ditambahkan ke inventory player. Setelah itu, sistem menampilkan informasi bahwa item berhasil diambil. Item yang sudah diambil juga akan hilang dari area permainan agar tidak bisa diambil berulang kali. Alternatif lainnya, jika inventory penuh, maka item tidak dapat diambil dan sistem menampilkan pesan bahwa inventory player sudah penuh. Nah, sekian untuk sequence diagram. Terima kasih. Cukup dari kita, hanya segitu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok gasing.